memulai usaha di bidang peternakan, khususnya kambing itu yang perlu kita persiapkan dari pertama itu masalah kandang ya. Nah, ini sangat penting sekali buat para peternak pemula bila ingin merintis usaha di bidang peternakan ya. Kita harus menyiapkan berupa kandang, itu entah dari kandang semi umbaran atau kandang panggung. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi bikin kandang itu nggak perlu bagus-bagus, yang penting kambingnya nyaman. Untuk tingkat kerapiannya itu tergantung dari bahannya ya, terutama bahan-bahannya apa saja. Nah, ini menggunakan palet atau papan yang lebarnya ukurannya sekitar 10 sentian ya. Ini untuk dindingnya, bahkan lantainya juga bisa menggunakan palet juga ya. Tapi di kandangnya Mas Yasin ini menggunakan bahan reng ukuran 23 ya, 2 cm kali 3 cm. Nah, ini penting sekali. Terus juga ada balokan. Balokan ini berupa dari bulat atau persegi, sama saja ya, intinya sama gunanya. Nah, yang perlu kita ketahui dari bawah itu, sebelum balokan didirikan harus menggunakan bata ataupun batako seperti ini ya, atau cor. Nah, ini sangat penting sekali buat mengatasi biar kayunya itu enggak mudah busuk ya. Nah, ini ukurannya, jaraknya tergantung selera ya, ada yang 1 meter, ada yang 60, 50, 70, itu terserah para peternaknya ya, gimana caranya biar nyaman. Nah, ini. Nah, penting juga nih ukuran dari lantai ke pada pakan ini diusahakan jangan terlalu tinggi ya. Kalau untuk kambing pembibitan atau kambing betina, ini diusahakan sejajar sama leher kambing ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek, biar enggak nanti kalau kambingnya hamil biar enggak kena penyakit yang disebut dengan beroyongan ya, itu gagal melahirkan karena faktor penting itu masalah wadah pakan ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, ini ukurannya nggak terlalu lebar juga nggak masalah ya, 40 cm atau 30 cm, yang penting bisa untuk narok pakan berupa pakan ramban hijauan, daun singkong, pakan silase ya, itu penting sekali. Nah, terus sesudah kandang jadi ya, nah, kita atapi dengan berbagai macam ya, ada dari asbes, genteng, ataupun dari daun lontar atau nipah ya, itu sangatlah bagus. Tapi kalau disarankan kalau di wilayah Lampung, kalau bisa itu menggunakan asbes seperti ini ya, karena cenderung biar kambingnya itu aktif ya, karena panas yang lumayan menyengat itu biar kambingnya selalu haus. Nah, ini disarankan jangan terlalu rapat untuk dindingnya biar sirkulasi udara bisa masuk ya. Nah, ini menggunakan asbes biar pengaruhnya katanya untuk ternaknya biar minumnya kuat. Apabila kambing yang minumnya kuat itu pertumbuhannya sangatlah bagus kata orang tua zaman dulu ya. Nah, ini disarankan sesudah menggunakan asbes ini, di atasnya dikasih berupa apa saja ya, atau alang-alang bisa untuk lapisan atasnya ya, atau daun nipah juga bisa. Kalau nggak ada daun nipah ya nggak masalah ya, untuk asbes saja nggak apa-apa. Nah, ini antara jarak ke lantai itu nggak terlalu panjang ya, ini nggak terlalu mepet ke atas, ini cukup 1 meter saja sudah cukup dari lantai ke atas biar kambingnya nggak bisa keluar. Nah, terus yang perlu kita ketahui lagi untuk masalah indukan ya, indukan itu kita fokusnya ke pembibitan ataupun penggemukan ya. Kalau untuk pembibitan atau kambing yang siap melahirkan anakan, kita sarankan ya mencari bibit yang lebih unggul ya. Biasanya yang sering kita jumpai di kandang-kandang masyarakat wilayah Tolkatun itu beraneka macam jenis kambing ya, ada kambing Jawa Randu,
kambing kacang itu tergantung selera masing-masing ya, ada kambing PE. Yang jelas kita pilih indukan yang bagus. Apa saja tipsnya untuk memilihkan kambing yang bagus gimana? Ada di video kita ya, yang kemarin-kemarin kita sudah mereview kambing yang memilih indukan kambing yang bagus dan benar ya. Nah, ini sekedar contoh, biasanya kita ambil itu dari putingnya. Kalau putingnya biasanya jangan bercabang, diusahakan yang satu ya, jangan ada cabangannya. Terus dari kaki-kaki, badannya juga harus kita perlu perhatikan ya. Itu penting sekali buat para peternak pemula untuk memilih indukan yang bagus gimana ya. Terus yang kedua, untuk pejantan itu kita harus selalu fanatik ya dengan pejantan, karena pejantan itu mempengaruhi dari hasil keturunannya ya. Nah, kita cari yang pejantan dari turunan yang bagus ya. Nah, ini contohnya, walaupun ini masih muda, ini bisa diandalkan untuk pejantan. Ini dari turunan PE ke Jawa Randu sudah ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masalah pakannya. Masalah pakan itu kita mau pakan fermentasi atau pakan silase atau pakan hijauan pun di wilayah Totokantu itu sangatlah banyak sekali, terutama kalau para peternak pemula yang memulai usaha di bidang peternakan yang ternaknya banyak itu harus mempunyai bank pakan sendiri ya. Contohnya bank pakan sendiri itu berupa tanaman apa saja ya, banyak sekali, dari tanaman-tanaman odot, gajahan, kaliandra, indigo vera, bahkan daun singkong pun bisa dijadikan bank pakan ya. Nah, ini daun singkong juga bermacam-macam ya, ada daun singkong jenis daun singkong karet, daun singkong konsumsi, ataupun daun singkong yang dari PT. Ini bisa dibudidayakan dengan mudah ya. Ini sekali tanam itu berkali-kali panennya ya kalau daun singkong itu. Nah, ini sangatlah gampang sekali ya, kalau di wilayah Totokantu itu jangan salah kalau untuk masalah pakan. Ini dari ternak desa memang selalu aktif di bidang peternakan, khususnya ternak kambing ya. Nah, ini jangan salah ya. Ini di kandangnya Mas Unu ini totalnya ada sekitar 15 Mas ya? 15 ekor. Ini seorang pelajar SMP kelas 2 sudah mendapatkan gaji tiap bulannya. Kelas berapa Mas? Nah, aku kelas 11. Kelas 11. Ini ternaknya banyak enggak? Enggak punya ternak. Oh, belum. Contoh Mas Sunu nih. Penghasilannya lumayan. Per bulannya alhamdulillah bisa sekolah. Terus ini kasih makan apa, Mas? Semongko. Wah, semongko. Biar kencing tiap malam, biar ngompol kambingnya. Nah, ini di kandangnya Mas Sunu ini memang beraneka ragam macam pakan ya. Ada daun singkong, ada bang pakannya, memang di sana itu sangat bisa diandalkan. Itu demikian ya tip dari ternak desa. Jika ingin memulai bisnis ternak kambing ya diusahakan ya harus kita perhitungkan dari awal ya. Memang ternak kambing itu kalau kita tekun dan giat itu memang hasilnya itu sangat menjanjikan ya, mengimbangi gaji pegawai negeri ya. Kalau kita berhasil dari ternak kambing itu, dalam tiap bulan itu omsetnya puluhan juta. Terima kasih, mudah-mudahan videonya dari ternak desa bermanfaat bagi peternak pemula semuanya ya. Salam ngarit dari Tulang Bawang Barat.